Yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Muslihin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. يقول الله عز وجل في كتابه بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, melahirkan rasa syukur terbaik, terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hingga detik ini melimpahkan beragam nikmat-nikmatnya pada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah turunkan ke bumi ini yang merupakan nikmat yang dirasakan oleh para penduduk surga dan yang hanya akan Allah berikan pada mereka yang akan menginjakkan kaki mereka ke surga, yaitu nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin wa sunnatus sholihin rahimakumullah. Salawat juga salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya serta petunjuknya hingga hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, momentum persatuan umat Islam, di mana seluruh umat Islam bersatu padu di dalam satu perasaan yang sama, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bulan Ramadan yang baru kemarin kita sambut, dan ternyata hari ini kita sudah melepas 30 hari daripada bulan Ramadan, dan semoga 30 hari Ramadan yang sudah berlalu menjadi kenangan yang paling indah dalam hidup kita, menjadi satu tarbiyah pendidikan, ruang perubahan bagi kita. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan Ramadan pada kita semua agar kita bisa berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di penghujung Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kewajiban puasa. Allah sebutkan la'allakum tattaqun, kewajiban puasa yang 1 bulan penuh itu hikmahnya adalah agar kalian bisa belajar berubah menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Kalau tingkatan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrafnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang terbaik, mukjizat yang teragung, yaitu Al-Qur'an ini, kepada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhum, siapa mereka? Hum Muhammad wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya adalah manusia pilihan yang terpilih untuk menerima kitab yang terbaik dan mukjizat yang teragung, yaitu Al-Quran. Faminhum dzalimun li nafsihi. Kemudian Allah menerangkan ada 3 level umat Islam dalam mengamalkan Al-Quran. Ada yang levelnya masih zalim li nafsihi, levelnya yang masih suka dan sering menzalimi diri mereka sendiri. Ada yang muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan level yang tertinggi adalah umat Islam, umat Nabi yang levelnya senantiasa berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Ibnu Katsir menerangkan secara ringkas siapa itu 3 level tingkatan umat Nabi Muhammad SAW dalam konteks mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang agung ini.
umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih pada level zalim li nafsi, masih suka menzalimi diri mereka sendiri, adalah mereka yang al-mufarrid fi ba'dil wajibat, yang masih kadang meninggalkan hal yang wajib, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang menutup aurat, kadang tidak, kadang menunaikan zakat, kadang zakat dia simpan, dia tidak tunaikan. Al-murtakibu lil muharramat, li ba'dil muharramat, dan kadang masih nyincipi barang-barang yang haram. Umat Nabi, umat Islam, tapi masih tergoda untuk melakukan hal yang haram, masih kadang tergoda minum khamar, kadang masih tergoda berjudi, kadang masih tergoda perbuatan-perbuatan haram yang lain, meskipun langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah level umat Islam yang paling rendah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan ayatnya, wa muqtasid. Adapun level yang kedua adalah muqtasid, yang sedang. Siapa umat Nabi yang sedang tersebut? Al-mu'addilil wajibat wa qad yatruku ba'dul mustahabbat, yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar memperhatikan dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib dalam agamanya. Sholat 5 waktu beres, tidak pernah kosong. Puasa Ramadan beres, tidak pernah kurang, tidak pernah meninggalkan puasa, sempurna dilaksanakan. Zakat apabila telah sampai haul dan nisab, benar-benar dia tunaikan. Apa yang sudah menjadi wajib dia laksanakan. Akan tapi hal-hal yang sunnah masih belum dia lakukan. Wa yatruku al-muharramat, dan dia bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Semua haram dia tinggalkan. Zina, tidak pernah zina, dia tinggalkan. Khamar karena haram dia tinggalkan. Judi karena haram dia tinggalkan. Semua yang haram dia tinggalkan. Tapi kadang masih melakukan hal-hal yang makruh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi dengan level tingkatan yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah al-fa'ilil wajibat. Umat Nabi yang senantiasa memperhatikan perkara yang wajib. Apa yang wajib dia benar-benar laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sholat itu wajib dia laksanakan. Karena puasa Ramadan itu wajib dia laksanakan. Karena zakat itu wajib dia tunaikan. Berbakti orang tua karena wajib dia laksanakan. Taat pada suami karena wajib dia laksanakan. Bertanggung jawab pada keluarga karena itu wajib dia laksanakan. Semua yang wajib dia laksanakan. Bahkan bukan hanya yang wajib dilaksanakan, wal mustahabbat, bahkan perkara-perkara tambahan yang sunnah, sholat sunnah, rawatib, duha, sholat malamnya, dia juga tidak pernah tinggalkan, dia laksanakan. Puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura Tas'a. Selain dia melakukan puasa yang wajib, puasa-puasa sunnah juga dilakukan. Inilah level umat Nabi yang tertinggi. Bukan hanya yang haram dia tinggalkan, karena zina haram dia tinggalkan, karena minuman khamar haram dia tinggalkan, judi haram dia tinggalkan, riba haram dia tinggalkan. Bahkan yang makruh pun dia bisa tinggalkan. Hal-hal yang makruh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk berubah, maka insya Allah selama kita berpuasa di Ramadan, kita bisa meningkatkan level diri kita. Yang sebelum Ramadan masih zalim nafsi, insya Allah pasca Ramadan kita sudah muqtasid. Dan kalau sebelum Ramadan kita sudah muqtasid, maka insya Allah pasca Ramadan seperti hari ini, kita sudah siap menjadi level yang tertinggi dari umat Nabi SAW, yaitu sabiqun bil khairat. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas beliau mengatakan, fadhalimuhum yukfaru lahum. Adapun umat Nabi yang masih level yang terendah tadi, masih kadang meninggalkan yang wajib, masih kadang terlena melakukan yang haram, yukfaru lahum. Insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah selagi tidak berbuat syirik. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersangkutan bertaubat dan kembali menyatakan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memaafkan yaitu perbuatan dosa yang namanya syirik.
Tapi dosa-dosa di bawah syirik bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi yang level zalim li nafsi masih memungkinkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtasiduhum, adapun yang level setengah, level sedang, hanya melakukan yang wajib dan meninggalkannya haram, tapi yang sunnah dia tidak laksanakan, yang makruh masih sering dia lakukan. Yuhasabu hisaban yasir. Kata beliau, insya Allah umat Nabi yang level ini insya Allah akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan mudah. Subhanallah. Dalam surah Al-Insyiqaq kabar gembira bagi kita yang mungkin masih level 2. Fa amma man utiya kitabahu biyamin. Adapun mereka yang bisa menerima catatan amalnya nanti di akhirat dengan tangan kanan. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Insya Allah akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan mudah. Subhanallah. Ini penting Bapak dan sekalian. Hidup kita tidak lama dan semua apa yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang kita terima dan kita belanjakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa. Setiap waktu dan umur per menitnya yang Allah berikan pada kita pun juga akan ditanya untuk apa kita gunakan umur kita. Bahkan badan kita untuk apa kita gunakan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Manukishal hisabu halaka." Tidak ada seorang pun yang hisabnya detail, ditanya per menitnya umurnya untuk apa, ditanya hartanya per rupiahnya untuk apa, kecuali dia tidak akan lulus, kecuali dia akan terjerumus ke neraka. Karena kebanyakan kita masih terlena, lebih banyak kita berbuat hal yang sia-sia bahkan yang haram daripada menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Oleh karena itu ini sangat luar biasa. Yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur. Mereka yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, maka insya Allah akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama seluruh keluarganya nanti di akhirat di surga, masrura, dalam kondisi bahagia. Ini adalah level 2 bahkan. Baru yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Belum melakukan yang sunnah dan belum meninggalkan yang makruh. Bagaimana dengan umat Nabi yang tertinggi? Sabiqun bil khairat. Sebagaimana moto kita, fastabiqul khairat. Senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fasabiquhum, kata Ibnu Abbas, adapun umat Nabi yang level fastabiqul khairat, yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Mereka adalah umat-umat Nabi yang kelak di akhirat diperkenankan masuk surga tanpa perlu dihisab, tanpa perlu ditanya hartanya untuk apa, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan, tanpa perlu ditanya umurnya selama hidupnya untuk apa. Anda langsung patas untuk bisa masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Oleh karena itu Ramadan yang sudah lewat adalah merupakan ruang perubahan, dan hari ini tentunya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan alhamdulillah kalau kita Ramadan kemarin sudah menuntaskan puasanya dengan baik dan sempurna, maka kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak mendapatkan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi ayat 2 hingga ayat 3. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Annalahum ajran hasanah, bagi mereka telah Allah catat pahala yang baik dan banyak. Makithina fi abada, nanti mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di surga abada selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kabar gembira buat kita, alumni Ramadan, alumni orang-orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya. Lis-shaimi farhatani, bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berpuasa, Allah jamin mereka mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kemarin kita berbuka puasa selama 30 hari. Ketika berbuka puasa,
perasaan begitu bahagia. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Ketika kita sedang berbuka puasa, ada doa-doa yang mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda fitrihi, dan di saat fitrinya, yaitu di terakhir dia berpuasa, ketika dia Idul Fitri, berhari raya Idul Fitri. Id artinya adalah kembali, fitri kembali suci. Oleh karena itu, kalau 30 hari puasa kita kemarin diterima oleh Allah karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saksikan pagi ini kita semua kembali fitrah. Kita semua kembali fitrah. Kita semua kembali bersih. Allah telah cuci bersih selama 1 bulan diri kita dari noda-noda dosa dan maksiat yang membuat sulit dan susah dan sengsara hidup kita di dunia dan siksa nanti di neraka. Oleh karena itu Ramadan luar biasa menghapuskan dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati, ini adalah kebahagiaan di dunia, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah siapkan nikmat terbesar bagi kita para alumni Ramadan, bagi kita alumni puasa Ramadan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi SAW, adapun kebahagiaan yang kedua buat mereka para alumni Ramadan adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang sejati ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bagaimana gambaran kebahagiaan orang-orang yang berpuasa, yaitu ketika orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam sebaik-baik keadaan. Yasdurun nasu ashtata, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah. Manusia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan mereka adalah sesuai dengan perbedaan iman dan amalnya. Ada manusia yang Allah bangkitkan dengan wajah yang putih bersinar, yauma tabyaddu wujuh. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang penuh dengan kenikmatan, wujuh yauma idzin na'imah. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang tersenyum bahkan tertawa bahagia, wujuh yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, mereka tertawa riang dan bahagia. Itu adalah wajah orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka berpuasa. Bahkan tidak hanya cukup itu, dari mulut orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat akan keluar aroma yang sangat harum. Nabi SAW mengatakan, wala khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bagi mereka yang dulu di dunia mereka melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, di akhirat keluar bau yang sangat harum dari mulut mereka sebagai pertanda mana yang berpuasa dan mana yang tidak. Tidak hanya cukup itu kebahagiaannya, Allah panggil orang-orang yang berpuasa dan Allah katakan, puasa kamu selama ini, selama puluhan tahun saya terima. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Kita ada yang sudah 20 tahun puasa Ramadan, 25 tahun puasa Ramadan, 30 tahun puasa, tapi kita tidak ada yang tahu mana puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana puasa kita yang bisa kita jadikan sebab dan kendaraan masuk surga? Kita nggak ada yang tahu. Di akhirat Allah sampaikan, semua puasamu saya terima. Betapa bahagianya hati orang-orang yang berpuasa saat itu. Ketika Allah sampaikan puasamu diterima, maka puasa pun berbondong-bondong datang. Berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabb, ya Allah, mana atut ta'am wa syarab, aku puasanya si fulan, aku puasanya si fulana. Mereka benar-benar dan sungguh-sungguh telah berpuasa. Fasyafi'ni fi, tolong jadikan kami sebagai syafaat buat mereka yang sudah berpuasa tadi itu." Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu khusus dari pintu-pintu di surga, pintu Rayyan. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati baban, sungguh di surga ada satu pintu khusus buat mereka alumni puasa. Rayyan, namanya Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak bisa masuk ke pintu ini kecuali orang-orang yang benar-benar telah sukses dan lulus berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah kabar gembira. Dan oleh karena itu, moga-moga puasa Ramadan yang sudah kita lewati ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Terakhir dari kami, bahwasanya alumni daripada Ramadan adalah takwa. Dan takwa adalah solusi dalam hidup kita.
solusi dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan negara. Siapa yang ingin keluar daripada masalah yang mengikatnya, takwalah solusinya. Lihat Al-Quran, surat yang ke-65, ada surat yang agak kurang enak didengar. Namanya adalah surat tolak, surat perceraian. Teman-teman sekalian, siapa yang suka dengan perceraian? Tapi Al-Quran mengatakan dan mengabadikan bahwasanya di antara 114 surat dalam Al-Quran ada namanya surat perceraian. Dan kalau kita lihat ya, di Lamongan saja ribuan kasus perceraian dalam setahunnya. Dan rata-rata selain perselingkuhan, di antara problemnya adalah faktor ekonomi. Laras nama buatan Bapak dan sekalian. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam surat Tolak, ketika Allah membahas panjang lebar tentang perkara perceraian, caranya, etikanya, dan lain sebagainya, Allah selipkan tawaran solusi bagi permasalahan rumah tangga, yaitu takwa. Siapa yang bertakwa akan dijauhkan dari masalah perceraian. Bahkan di situ Allah ulang sampai 3 kali tawaran untuk kembali bertakwa bagi setiap pasangan hidup yang terguncang rumah tangganya dan hampir bercerai. Lihat surat Tolak ayat 2. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan solusi bagi setiap masalahnya. Di ayat berikutnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan siapa yang bertakwa, maka seluruh masalahnya yang sulit akan dijadikan yusra, mudah oleh Allah. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa pada Allah, yukaffir anhu sayyiati, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan, yaitu sifat takwa, kita pegang erat-erat, karena itu adalah solusi dalam hidup kita. Allah sendiri yang menjanjikan, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan takwa adalah sebab kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri secara pribadikah, keluargakah, bangsakah, mereka mau beriman dan bertakwa, istiqomah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, Allah memberikan garansi, la fatahna alaihim, kami Allah akan berikan, Allah akan bukakan pada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan-keberkahan yang turun dari langit maupun keberkahan-keberkahan rezeki Allah yang keluar dari tanah. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali manusia banyak yang lupa sama Allah. Manusia banyak yang melepaskan sifat-sifat takwa yang berhasil dia raih selama Ramadan. Selesai Ramadan dia tinggalkan. Waktu Ramadan rajin sholat, selesai Ramadan selesai. Waktu Ramadan masih istiqomah baca Quran 1 hari 2 lembar, selesai Ramadan ditinggal. Pas Ramadan istiqomah tahajud, taraweh lengkap 30 hari, selesai Ramadan witir sudah lupa. Jangan sekalian yang jangan kita istiqomah takwa. Walakin kadzabu, banyak yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah menghukum mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini menjadi nasihat yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Dan jangan lupa kita sama-sama mendoakan saudara dan saudari kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan kemerdekaan bagi umat Islam kaum muslimin di Gaza Palestina, dan mendapatkan kemerdekaan dan mengusir Israel laknatullah dari bumi suci yaitu Palestina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.